Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda amma ba'd. Kita kembali mengingatkan tadkirah kepada ikhwani, saudara-saudara saya seiman seaqidah, berkaitan dengan cara ataupun betulkan bacaan ayat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Al-Karim, terutama dalam surat Al-Fatihah. Berkaitan dengan surat Al-Fatihah, kemarin sudah kita sudah ada pembicaraan mengenai surat kalimat mustaqim di dalam Al-Fatihah, ayat yang ke-6. Ihdinas siratal mustaqim, ini ayat yang ke-6, siratal ladzina an'amta sampai seterusnya, menurut riwayat mushaf Imam Hafs dari Imam Asim atau dari riwayat Kufah, yaitu ayat ke-6. Tapi kalau menurut riwayat mushaf Madani, itu dia urutannya ayat ke-6 juga, ayat ke-5, ayat yang ke-5. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, itu yang seterusnya sampai terakhir 7, yang ini ayat ihdinas siratal mustaqim, berarti ayat ke-5. Ayat ke-5 sepakat dari dua mushaf tersebut, ayat ke-5. Ayat ke-5 ini kalimat mustaqim, kekeliruannya tertukar dengan huruf kaf. Pengaruh kaf itu karena dua huruf ini, qaf dengan kaf ini huruf yang berdekatan sekali letak makhrajnya, letak keluarnya. Jadi pangkal lidah dilekatkan atau dirapatkan ke buah tenggorokan atas, maka di dalam tenggorokan kita ada buah dari tenggorokan tersebut. Kalau kita sentuhkan ke bagian yang bawah, maka keluar huruf kaf. Ka, ki, u, iyyaka, itu keluar huruf kaf. Kalau kita pangkal sama ujung bawah, ujung bawah daripada buah tenggorokan ini dengan pangkal lidah, pangkal lidah disentuhkan sedikit. Tetapi kalau kita naikkan sedikit lagi lidah kita, pangkal lidah ini kita tekankan ke atasnya, maka yang keluar adalah qaf. Jadi dua huruf ini, qaf, kaf ini dalam satu makhraj. Jadi ketika ke bagian dua itu bersentuhan antara pangkal lidah, disentuhkan, dirapatkan, ditekankan ke bagian bawah dari buah tenggorokan, maka keluarlah huruf kaf. Kalau dinaikkan sedikit, ditekan lebih kuat, maka keluar huruf qaf. Dan huruf ini satu makhrajnya, ya, maka jadi dua huruf ini jadi dalam satu makhraj. Yang kedua, terjadinya kekeliruan tersebut karena pengaruh kasrah. Setiap huruf yang tebal, yang 7, yang dalam ringkasan kalimat khussabatin qid, bila dikasrahkan maka dia akan berkurang tebalnya, Misalnya wa, ketika dikasrahkan menjadi ti, berkurang tebalnya. Seperti lagi sa, bila dikasrahkan berkurang tebalnya menjadi si, sa, si, jadi berkurang tebalnya. Ketebalan huruf akan berkurang dengan pengaruh kasrah. Saat dikasrahkan maka hurufnya akan berkurang ketebalannya. Maka termasuk tanpa dikecualikan huruf qaf, salah satu huruf 7 yang ditafsirkan, bila dikasrahkan maka dia juga menjadi berkurang tebalnya. Nah, tetapi kalau karena dia makhrajnya satu makhraj dengan kaf, di bawahnya ini kalau terlalu
kurangi tebalnya, malah jadi tipis. Begitu jadi tipis, pindah makhrajnya menjadi kaf, sehingga yang mestinya mustaqim terjadi mustaqim, jadi mustaqim. Nah, mustaqim sudah berubah jauh ini, dan ini banyak sekarang bacaan daripada pelajar Quran ataupun pelajar baru, terutama yang suka menirukan bacaan yang dari murattal rekaman yang dari Timur Tengah. Nah, yang praktek yang ada dalam rekaman-rekaman murattal dari Timur Tengah itu sebetulnya mereka melakukan untuk mengurangi tebalnya baris qaf atau huruf qaf saat dia diberi baris kasrah. Itu benar pelaksanaannya, tetapi pelajar kita berlebihan menirukannya, sehingga yang semestinya dikurangi saja sedikit, tetap hurufnya tetap qaf, tapi karena berlebihan mengurangi tipisnya huruf qaf tersebut, malah tertukar menjadi kaf. Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim itu yang benar. Tapi saat dilebihi lagi, kurang tipisnya ditambahi, maka jadinya ihdinas siratal mustaqim. Nah, di sini keliru patah, tertukar sudah dari huruf qaf kepada huruf kaf. Sama juga dengan hudal lil muttaqin, jadi hudal lil muttaqin, berubah. Kalau berubah dari segi makna, karena berubah dari bacaan. Muttaqin jadi muttaqin, atau mustaqim menjadi mustaqim. Mustaqim jalan yang lurus. Kalau muttaqin yang bertakwa, tapi saat muttaqin orang yang bersandar, petunjuk bagi orang yang bersandar. Beda artinya, jauh banget. Nah, maka ini satu kekeliruan dalam pengucapan huruf qaf yang ketika dikurangi tebalnya, atau berlebihan menipiskan huruf, mengurangi tebalnya huruf qaf. Tapi sebahagian yang dulu kita dengar dari mbah-mbah ataupun daripada orang-orang tua kita, bahkan dari guru-guru Quran yang dulu, ketika membaca huruf qaf dibaca tetap tebal seperti dia dalam keadaan fathah. Contoh misalnya hudal lil muttaqin, bibir dimoncongkan atau dimonyongkan, ataupun ihdinas siratal mustaqim, ini juga keliru juga. Jadi mohon maaf, kekeliruannya dalam disebutkan oleh Imam Muhammad Makki Nasr dalam kitab Nihayatul Qaulil Mufid. Qaf, huruf tebal, dan huruf yang tebal ini, dan semua huruf-huruf yang tebal, saat mubalaghah ataupun berlebihan menebalkannya, tidak boleh memonyongkan bibir kecuali dalam satu hal, yaitu dalam baris dhammah. Tapi kalau dia baris kasrah, tetap bibir harus dipecahkan, karena tuntutan kasrah itu adalah minta bibir kita harus diposisikan untuk menjadi pecah. Jadi tidak boleh dibaca mustaqim. Tetapi kekeliruan ini tidak sampai membatalkan salat, hanya keliru menurut ulama tajwid, tidak keliru menurut ulama fikih. Sementara mustaqim keliru dari dua sisi. Satu, tajwidnya salah, pindah makhraj. Satu lagi, hukum fikihnya, orang yang salat menukar huruf qaf menjadi huruf kaf, tertukar huruf kepada huruf yang lain, maka menurut ulama fikih salat orang tersebut batal dan tidak sah. Nah, jadi tambah parah salahnya. Jadi sementara orang yang dulu hanya satu, sekarang tambah dua. Nah, maka oleh karena itu kembali kepada yang benar, mustaqim. Dikurangi tebalnya tapi tidak berpindah makhrajnya. Kemudian satu lagi yang berkaitan, yang menukar huruf qaf baris kasrah ini ditukar dengan huruf gim, gi, seperti ihdinas siratal mustaqim. Ini gimana hukumnya? Nah, saya mengkaji dan pelajari sedikit tentang ini. Ada pernyataan daripada seorang ulama, dari imam Quran pada masanya, yaitu Syekh Muhammad Mutawalli dari negeri Mesir, dalam satu karya tulis beliau, bahwa beliau menemukan riwayat daripada imam yang terkenal dalam Quran juga, ulama abad ke-15, abad ke-5, yaitu Imam Abu Amr Ad-Dani.
Nah, karangan Abu Amr Ad-Dani ini adalah salah satu rujukan ulama pada masanya untuk dalam bidang Al-Quran terutama, dan banyak karangan-karangan beliau terhadap ilmu qiraat Al-Quran. Nah, beliau menyatakan bahwa membaca huruf qaf menjadi gaf atau qi menjadi gi, ini adalah dialek dalam dialek bahasa Arab. Jadi kesimpulannya tidak keliru, dan karena ada dialek dalam bahasa Arab maka sah-sah saja. Dan sampai hari ini ada ulama, bahkan ada kalangan, ada saya tempat di satu kota yang hampir rata-rata dialeknya seperti itu. Banyak yang pernah saya temukan dialek awam di Mekah masih menggunakan gi tersebut di Mekah sendiri, karena di Mekah kalau dan terkenal misalnya agullak, aqululak, jadi disingkat jadi agullak, gal, qala jadi gal. Itu ada dialek itu di Mekah sendiri. Bahkan satu kota di Hadramaut, di Hadramaut, maka seperti itu juga. Setelah kita pelajari, kita tanya-tanya, dan ternyata ada ulama yang ngarang, dan saya juga membaca daripada karangan Syekh Muhammad Mutawalli tadi itu, bahwa ini adalah daripada Imam Abu Amr Ad-Dani, pengarang kitab At-Taisir, menyatakan bahwa itu adalah dialek dalam bahasa Arab, maka tidak keliru bacaan qaf menjadi gaf. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi yang menyampaikan dan bagi yang mendengarkan, yang mengamalkan. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.